Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari Selasa, tanggal 29 Juni tahun 2021, dipilih dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Marilah kita dengarkan bersama-sama di dalam bahasa Batak. Surat temma tusuruan ni huria Sardes, oddo hatani parto di napitu, nasia debata jala perbitang napitu. Kuboto do akka ulaommu, na targoar do mangulu HP na mati do. Di dalam bahasa Indonesia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, nats pembacaan kita berbicara tentang situasi kehidupan beriman di jemaat Sardis. Jemaat Sardis adalah jemaat yang makmur dari segi ekonomi, bertumbuh secara kuantitatif dan tidak ada konflik di antara mereka. Melihat hidup persekutuan mereka yang nyaris sempurna, maka dapat dikatakan bahwa jemaat Sardis adalah jemaat yang layak ditiru, jemaat yang patut diteladani. Akan tetapi, firman Tuhan menilainya berbeda. Menurut firman Tuhan, jemaat Sardis sesungguhnya adalah jemaat yang sudah mati walaupun orang mengatakan sebagai jemaat yang hidup. Lebih lanjut firman Tuhan berkata bahwa jemaat yang setia dan hidup di dalam kebenaran firman hanya tersisa dalam jumlah yang sangat sedikit. Tentu saja penilaian ini sangat mengejutkan, tetapi itulah fakta yang sesungguhnya. Manusia hanya dapat menilai dan mampu memberi penilaian berdasarkan apa yang kasat mata. Tetapi Tuhan yang sungguh maha tahu, mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Tuhan tahu apa yang dikerjakan oleh jemaat Sardis. Mereka sesungguhnya tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka sesungguhnya adalah jemaat yang sudah mati secara rohani. Saudaraku yang terkasih, apa pesan firman ini bagi kita jemaat masa kini? Kita diingatkan untuk selalu introspeksi diri. Beberapa indikator dari jemaat yang menuju ke kematian secara rohani adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika jemaat atau gereja itu sudah menikmati zona nyamannya. Manakala gereja sudah dilengkapi dengan fasilitas yang serba baik dan canggih, maka biasanya kita melupakan hal-hal yang sederhana dan tidak merasa perlu lagi untuk melakukan pembinaan bakat, pelatihan sumber daya manusia, karena semua hal sudah dapat diperoleh melalui kemajuan teknologi. Yang kedua, ketika jemaat atau gereja kita sudah memiliki sumber daya keuangan yang melimpah, dan biasanya hal itu bersumber dari warga gereja yang tergolong mampu secara ekonomi, maka kita cenderung mengabaikan persembahan dari warga jemaat yang miskin secara ekonomi. Para pengurus gereja akhirnya lebih fokus membangun dan memelihara relasi dengan para donatur dan lupa memberi pengajaran tentang pentingnya tanggung jawab semua warga jemaat untuk memberikan persembahan. Dan hal ini adalah kesalahan. Yang ketiga, ketika mimbar tidak lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pergumulan yang sering dialami oleh para hamba Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan adalah, apakah berani memberitakan firman Tuhan sekalipun hal itu akan memerahkan telinga warga jemaat? Memang resikonya adalah bahwa hamba Tuhan yang bersangkutan menjadi tidak populer. Sehingga untuk menjadi hamba Tuhan yang populer, pilihan yang aman adalah berkhutbah dengan cara mengenakkan telinga warga jemaat. Yang penting jemaat tertawa dan terhibur. Tetapi hal ini sungguh berbahaya, sebab Injil yang diberitakan adalah Tuhan Yesus pembuat mukjizat dan melupakan Yesus yang tersalib. Saudaraku yang terkasih, secara khusus bagi para pelayan gereja dan para hamba Tuhan, marilah belajar dari kehidupan jemaat Sardis ini. Jadilah hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan.
dan jadilah hamba Tuhan yang menjadi garam dan terang dunia. Dan bagi seluruh warga jemaat, jadilah Kristen yang menjadi garam dunia, yang hadir untuk memberi rasa dan untuk mencegah kebusukan. Jangan menjadi Kristen semut yang kesukaannya hanya berada di tempat yang manis dan lezat. Berhati-hatilah, kolesterol berpotensi melumpuhkan kita dan diabetes akan mematikan saraf perasa kita. Memang secara fisik kita masih hidup, tetapi secara rohani kita sudah berjalan menuju kematian. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk selalu mengintrospeksi diri, supaya kami tidak mati secara rohani dan tetap setia dalam panggilan kami. Amin. Kita akhiri firman ini dengan bernyanyi dari buku ND nomor 363 ayat yang ke-8. Timbul do tangan di Jehovah, si bahen hamonangani, na tunduk do najuk katroha, jong do partigori, dang mateausan na mangolu, do